Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Yuro Kotami dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat memo dan nota. Yang pertama yakni pengertian surat memo dan nota. Memo dan nota adalah surat yang dipakai untuk keperluan intern suatu organisasi. Selanjutnya yakni tujuan memo dan nota. Tujuan memo dan nota ialah untuk meminta atau memberikan informasi atau petunjuk kepada seseorang yang berkompeten. Selanjutnya yakni fungsi memo dan nota. Fungsi memo dan nota sendiri yaitu digunakan untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Nah, maksudnya adalah memo atau nota sendiri dikeluarkan untuk mengingatkan kembali sesuatu urusan supaya ditindaklanjuti atau sebagainya. Kemudian adapun struktur memo dan nota. Yang pertama yakni kepala memo. Kepala memo terdiri dari nama, alamat, lambang, atau biasanya logo instansi. Lalu kemudian yang kedua yakni badan memo. Badan memo juga biasanya berisi tentang isi atau pesan singkat yang berisi memberikan informasi, perintah, ataupun laporan. Lalu yang ketiga yakni kaki memo. Kaki memo terdiri dari tanda tangan dan nama jelas si pembuat memo. Adapun jenis memo dan nota, yang pertama yakni bersifat resmi. Biasanya sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Lalu yang kedua yakni bersifat pribadi atau tidak resmi. Digunakan atau dipakai sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan akrab. Selanjutnya yakni ciri-ciri memo dan nota. Yang pertama yakni maklumat yang disampaikan hendaklah jelas dan terus kepada maksud. Lalu yang kedua, hendaklah lengkap dengan nomor rujukan, tarikh, perkara, tanda tangan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yakni secara umum. Dari yang ada dalam penulisan surat resmi juga boleh diaplikasikan dalam penulisan memo. Yang keempat yakni ia berbeda dengan surat resmi karena berbentuk tidak terlalu formal, lebih ringkas dan mempunyai catatan salinan kepada. Memo juga tidak terikat dengan sesuatu bentuk seperti surat resmi. Yang keenam, memo boleh ditulis dalam bentuk orang dan boleh juga dalam bentuk surat, tergantung pada institut atau jabatan tersebut menentukan format memo, biasanya berupa perintah dari atasan kepada bawahannya. Selanjutnya langsung saja ke contoh surat memo dan nota. Langsung saja di contoh yang pertama yakni contoh surat memo. Di sini contoh saya ambil dari PT Karya Anak Bangsa. Itu termasuk kop surat atau bagian kepala. Bagian kepala itu sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yakni tentang nama, alamat, lambang, atau biasanya juga logo instansi. Lalu yang selanjutnya yakni ke badan atau isi dari surat tersebut. Lalu di bawahnya di pojok kanan bawah itu ada bagian kaki, yakni berisi tentang tanda tangan dan nama atau stempel. Lalu lanjut ke contoh yang kedua yakni tentang surat nota. Sama saja seperti contoh surat memo, yakni di situ tersebut ada kop suratnya yang termasuk ke bagian kepala, yakni ada nama pengirim, alamat pengirim maupun lambang dan logo si pengirim. Dan selanjutnya ke bagian badan, yakni ada isi dari nota tersebut. Lalu lanjut ke pojok kanan bawah. Itu termasuk ke bagian kaki atau tanda tangan dan stempel sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.